Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alfian Hidayat akan melaporkan progres untuk prakarya saya. Nah, di sini saya telah selesai, belum selesai sih, maksudnya sudah nyampe di pembuatan website admin. Tampilannya tadi kan seperti ini. Saya rubah tampilannya karena ada beberapa fitur yang perlu ditambahkan setelah konsultasi dengan pembimbing satu Pak Rahmat. Jadi saya menyesuaikan sekiranya biar tampilannya itu lebih lebih rapih gitu. Kalau taruh sini semua di atas nanti kelihatan berantakan. Jadi saya buat tampilannya berbeda. Tampilannya seperti ini. Setelah saya login, nah seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada beberapa menu, ada menu admin, menu creator management, dan admin management. Di menu admin ini ada tampilan dashboardnya. Di sini akan menampilkan secara umum progres dari bisnisnya. Nah, di sini masih tampilan default, belum saya apa-apain di sini. Hanya tampilan saja. Kemudian saya sudah selesai dalam menu creator management dan admin management. Nah, di creator management saya menambahkan beberapa submenu. Di sini ada submenu creator, submenu barang, dan submenu transaksi. Di submenu creator ini adalah submenu di mana menampilkan semua data kreditor yang kredit ke bisnis orang tua saya. Nah, di sini ada beberapa data dari kreditor. Di sini ada ID kreditor, nama, kemudian alamat, dan ada aksinya untuk fitur CRUD-nya, create, read, update, dan delete-nya. Nah, di sini sudah bisa CRUD. Untuk tambah datanya di sini menggunakan modals. Jadi kan tadinya kan kan di sini jadi meload halaman baru. Nah, di sini tidak hanya menggunakan modal saja, jadi untuk responsivitas dan kecepatan itu lebih cepat. Nah, di sini bisa menambahkan nama, contohnya nama saya, mahasiswa, kemudian misalkan desanya desa Batembat, alamat fiturnya, Jombang Kabupaten Barat, nomor HP, nomor KTP. Nah, untuk ID ini otomatis ya, jadi menyesuaikan data yang ada di database. Jadi kalau data terakhirnya itu sebentar. Ini ID kreditornya adalah KDR 004. Sini akan menyesuaikan jadi KDR 005, jadi tidak usah menginputkan data manual lagi. Nah, kemudian untuk password aplikasi untuk kreditor itu tidak usah registrasi di aplikasi Android, jadi kreditor akan meregistrasi di websitenya. Di sini password untuk kreditornya saya atur minimal 5 digit. Kenapa saya taruh di sini? Karena ketika proses transaksi, ketika ada kreditor baru itu kan datang ke rumah, ada pertemuan antara kreditor dan orang tua saya. Jadi sekalian registrasi lewat apa? Registrasi lewat dokumen-dokumen penunjang yang secara fisik, dan kreditor akan registrasi di rumah di rumah orang tua saya dan meregistrasi akunnya gitu. Jadi akun ID kreditor dan passwordnya untuk login ke aplikasi Androidnya. Nah, di sini bisa nama datanya langsung. Nah, akan ada tanda kreditor baru. Nah, di sini hanya highlightnya saja, nanti secara detailnya bisa lihat di tombol detail. Nah, seperti ini. Kemudian bisa ubah data di sini juga tidak meload halaman baru, jadi menggunakan modals yang datanya itu diambil menggunakan Ajax. Nah, di sini jadi tidak meload halaman baru. Tetapi untuk update ini saya tidak men-setup si ID dan password ini tidak bisa dirubah ya. Jadi saya disable menu ini, jadi hanya ini saja. Hanya bidarnya saja yang dapat diubah. Misalnya saya dihapus ini nama akhirnya, kemudian angka data. Nah, kemudian di sini bisa menghapus data, sudah bisa hapus.
Ketika saya ingin menghapus ini, nah katanya hilang. Udah ada flash message di sini. Kita lanjut ke submenu barang. Submenu barang di sini akan memanage semua data barang yang dikreditkan. Sini ada ID barangnya, kemudian ada ID kreditornya. Jadi barang ini tuh milik siapa gitu, milik kreditor 002 yang namanya mula pendek, sama barangnya apa dan status kreditnya. Nah, di sini hanya highlightnya saja, untuk detailnya bisa detail di sini. Nah, ada ID kreditor, pemilik barang, jenis barang, harga barangnya, uang muka atau DP-nya, kredit total yang harus dibayarkan secara keseluruhan, kemudian tanggal masuk, jenis angsuran, nominal angsuran, dan lain-lain. Bisa kredit dan statusnya belum lunas. Secara defaultnya belum lunas ya. Ini bisa tambah data barang. Nah di sini formnya. Jadi barangnya itu untuk siapa bisa dipilih di sini. Nah, di sini tuh sesuai data yang ada di database. Nah, kemudian ID barang juga otomatis menyesuaikan data yang ada di database. Kemudian masukkan nama barangnya, contohnya, terus jenis barang, uang mukanya, di total. Masuknya ini otomatis ya, menyesuaikan tanggal sekarang. Pilih angsurannya misalkan mingguan, nomor angsurannya. Nah seperti itu. Dia akan ada data barang baru, kemudian bisa update juga sama seperti paper tadi, update sini. Nah, datanya sama sesuai yang diinputkan, kemudian bisa hapus data. Kemudian ada transaksi. Nah, di menu ini hanya read saja karena memang untuk inputnya itu melalui aplikasi Android admin. Jadi ini hanya tampilan seperti ini menyesuaikan dengan yang ada di database transaksi. Kemudian di sini ada admin management. Jadi ketika admin ingin menambahkan beberapa fitur, bukan fitur sih, jadi menambahkan beberapa data. Misal ada desa baru untuk cakupan kreditnya, misalkan nambah desa, kan desa jadi hanya 5 segini. Misal bisnisnya itu berkembang, ingin menambahkan cakupannya, misalkan nambah desa, misalkan nama desanya itu desa Pamijahan, tinggal tambah. Nah nanti akan sini, sehingga otomatis ketika ingin menambahkan kreditor baru, nanti untuk desanya akan ada baru sini. Jadi tidak usah mengupdate di source code atau database-nya secara manual. Kemudian sini ada tambah jenis barangnya. Tadi kan hanya 3, hanya elektronik, pakaian, dan komoditas. Misal ada jenis barang baru, obat-obatan, misal. Jangan ya obat-obatan contohnya. Ini contoh saja. Nah tinggal add menu. Nah, ketika ingin nambah barang, nanti akan ada jenis barang baru sini gitu. Nah seperti itu. Nah mungkin selanjutnya akan saya garap dashboardnya ini karena emang agak sedikit tricky ya, untuk akses manajemen database-nya juga lumayan. Dan untuk fitur, nah ini nanti akan ada trigger untuk komunikasi antar databel. Nanti belum saya garap untuk itu. Mungkin itu terakhir yang ingin saya garap selanjutnya. Kemudian selanjutnya setelah website ini mungkin akan membuat REST API-nya. Mungkin segitu saja untuk progresnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.